Saya akan menambahkan beberapa poin ya terkait ada 2 makalah hari ini, Perang Salib dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam, sama satu lagi tentang Turki Utsmani ya. Saya akan share screen dulu untuk yang Perang Salib. Nah, ini tentang Perang Salib dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia Islam. Perang Salib ini terjadi cukup lama ya, selama 2 abad sebagai reaksi Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai penyerang. Tetapi sebelumnya juga umat Kristen itu merasa bahwa mereka ketika melakukan ritual ibadah itu dihalang-halangi oleh umat Islam, sehingga dicetuskanlah gerakan umat Kristen di Eropa untuk memerangi umat Islam. Nah, Perang Salib ini dilakukan mulai abad ke-11 sampai abad ke-13. Tujuannya adalah merebut tanah suci dari kekuasaan Muslim untuk membangun gereja dan kerajaan Latin di timur. Jadi disebut Perang Salib karena memang banyak simbol-simbol salib ya yang mereka lakukan. Mereka ada apa namanya? Ada papan salib, kemudian bendera-bendera gitu ya, sehingga mengobarkan semangat fanatisme keagamaan mereka untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Islam. Lalu ini tentang sebab-sebab terjadinya Perang Salib, tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, jadi akan saya lewati saja. Misalnya ada faktor agama, ya. Faktor agama tadi misalnya mereka merasa peraturan yang ditetapkan oleh kaum Muslim itu sangat ketat ya untuk mereka beribadah ke Baitul Maqdis. Agama apapun ketika masalah keagamaannya itu disentil gitu ya, dihalang-halangi, disinggung gitu, itu pasti akan bergolak gitu ya, akan melakukan perlawanan. Nah, kemudian ada juga faktor politik, misalnya kekalahan Bizantium atau Konstantinopel, terus keadaan konflik negara-negara antara Barat dengan Timur, lalu pertentangan antara Khalifah Fatimiyah di Mesir, Abbasiyah di Baghdad, dan Umayyah di Cordova. Ada juga faktor sosial ya, saat itu ada semacam kasta-kasta gitu. Jadi mereka menganggap bahwa rakyat jelata itu adalah kaum marginal, jadi tidak punya kedudukan apapun, tidak punya hak atas apapun, jadi mereka tertindas ya, terdiskriminasi, selalu hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran, selalu mengalami kekerasan gitu. Jadi ketika misalnya diserukan untuk mengikuti Perang Salib, itu kan mereka ditawari yang tidak punya tanah akan diberikan tanah, yang tidak punya kekuasaan akan diberikan kekuasaan, dan lain sebagainya, sehingga tergeraklah para umat Kristiani ini untuk melakukan Perang Salib. Nah, ini faktor ekonomi. Misalnya ambisi yang luar biasa dari pedagang besar yang ada di timur Laut Tengah untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Jadi banyak motivasi tentang terjadinya Perang Salib. Nah, periodisasi Perang Salib ini juga berlangsung cukup lama ya. Misalnya ada periode pertama, ini adalah periode penaklukan Kristiani tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Kemudian dilanjutkan periode kedua sampai 1192 Masehi. Periode ketiga sampai 1299, mohon maaf, tadi. Oke, periode kedua sejak 1192 sampai 1291 Masehi. Nah, pada periode ke-1 muncullah kerajaan-kerajaan ya, karena mereka berhasil memenangkan peperangan. Misalnya ada kerajaan Latin 1 di Edessa, kerajaan Latin 2 di Antioquia, ada kerajaan Latin 3 di Baitul Maqdis, dan di Tripolo. Kemudian Perang Salib kedua ini menghasilkan 2 kesepakatan. Yang pertama, daerah pantai sekitar Akka ini berada di wilayah kekuasaan tentara salib. Kemudian Palestina di bawah kekuasaan Islam. Kemudian Perang Salib ketiga, ini pasukan salib ini menaklukkan Mesir. Kemudian Frederick mengadakan perundingan damai. Isi perjanjiannya itu adalah Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib dan gantinya Dimyat ini dikembalikan kepada tentara Islam. Ini lanjutannya, kota-kota yang dikuasai tentara salib ini akhirnya bisa dimenangkan juga oleh umat Islam, misalnya Baitul Maqdis gitu ya. Nah, sisa-sisa tentara salib selanjutnya ini melarikan diri dan mengungsi ke Siprus namanya. Kemudian dampak Perang Salib ya, akhirnya bertambah wilayah kerajaan Bizantium. Kemudian meskipun
mengalami kekalahan, tetapi perang salib ini juga pasukan salib Kristiani ini berkenalan dengan kebudayaan Islam ya, karena saat itu kan kebudayaan Islam sudah sangat maju ya, misalnya di berbagai bidang ilmu pengetahuan gitu, sehingga akhirnya mereka bisa mengadopsi pengetahuan-pengetahuan tersebut. Lalu kritis terhadap berita pembukaan negeri baru seperti yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa. Lalu ada kontak perdagangan antara timur dan barat, ini semakin pesat. Selanjutnya, nah ini dalam berbagai bidang secara spesifik, misalnya dalam bidang politik, kekuatan politik umat Islam menjadi lemah ya setelah perang salib ini. Kemudian banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan Abbasiyah. Lalu di bidang militer, dunia barat akhirnya menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah ditemui sebelumnya di negerinya. Jadi mereka mengadopsi ilmu-ilmu itu ya, baik dari pendidikannya bahkan sampai ke teknik militernya, peperangannya itu diambil oleh dunia barat. Kemudian dalam bidang perindustrian, misalnya terdapat kain tenun dan peralatannya yang dulu sudah maju di dunia Islam kemudian dibawa ke negeri barat gitu. Bahkan parfum, minyak dan lain sebagainya ini diadopsi juga oleh industri barat. Ada dalam bidang pertanian, jadi memang wilayah Islam itu dulu sudah sangat maju ya, dan itu diadopsi semua oleh dunia barat. Bahkan sistem pertanian yang sudah ada irigasi ya, jadi sudah maju ya di dunia Islam, ini dibawa juga tekniknya gitu ya ke dunia barat. Dalam bidang perniagaan, orang barat akhirnya menggunakan sistem perdagangan Islam yang menggunakan uang. Jadi kalau dulu kan perdagangan di barat itu masih menggunakan barter ya, barang dengan barang, misalnya mereka mau barang tertentu ditukar dengan barang lagi gitu. Nah, kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, kita tahu bahwa di dunia Islam itu kan tokoh-tokoh kesehatan, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu banyak dari dunia Islam, dan ilmu-ilmu itu sudah berkembang di dunia Islam. Nah, ini setelah perang salib itu akhirnya semua diboyong ke dunia barat gitu. Bahkan ada perkembangan aljabar, lensa dan lain-lain, ini ditingkatkan lagi dan dikembangkan lagi di dunia barat. Nah, ini yang terkait dengan perang salib ya. Selanjutnya saya akan menambahkan tentang